Shalom. Yang belum kenal dengan saya, pendeta misionaris evangelis Demir Pardini. Saya selaku hamba Tuhan juga hamba hukum, advokat dan pengacara. Saudara lihat ini saya pakai LBH FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Abdi. Saya baru saja pulang dari Serang langsung ke Madi, dan sempat mandi lagi, panas sekali di sana. Saya sudah mandi pagi, mandi lagi di sini, biar asamnya bakal hilang semuanya. Jadi singkat saja, hanya 5 menit. Saya mau saksikan kalau Tuhan menangkap saya kelas 2 SMA. Kalau gereja Budia Batak itu belum bisa berdoa di muka umum, apalagi khotbah, karena saya belum CD, daftar saya belum. Tapi Tuhan tangkap saya lewat KKR, ya, dari YPBII Batu Malang, Yayasan Pusat Pekabaran Injil Batu Malang, yang sifatnya ukumenis. Kita tidak membawa simbol-simbol gereja. Dan kedua kali saya juga dibaptis, artinya secara organisasi pada tahun 1979 di Jakarta, itu cabang Jakarta. Dan 87 saya dibaptis lagi untuk pekabar Injil dari evangelisasi okumenik Indonesia, tetap okumenis. Nah, itu saya jalani sampai sekarang, sekalipun waktu kelas 2 SMA langsung Roh Kudus yang baptis saya. Secara administratif ya perlu juga, kalau orang tanya saya, mungkin mereka tidak percaya pekerjaan roh, saya kasih sertifikat saya. Dan banyak orang bilang, kenapa tidak ikut pendidikan teologi? Tidak perlu saya pendidikan teologi, apalagi sarjana doktor teologi. Saya bilang, saya mau, lebih bagus saya tidak disebut doktor teologi, namun saya tidak bisa menyandang gelar itu dan mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Amin. Amin. Tetapi aneh bin ajaib, saya pernah diminta sebagai dosen tamu kepada 46 calon doktor teologi. Bayangkan saudaraku, 46 calon doktor teologi. Tahu tidak pertanyaan saya pertama? Siapa di antara saudara yang bisa menyebut semua buku dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyu? Tak satu pun angkat tangan. Saya bilang geleng-geleng kepala. Siapa di antara saudara yang bisa melantunkan Bible 100 ayat tanpa dibaca? Tidak ada angkat tangan. Sampai angka 10 tidak ada angkat tangan. Saya tidak mau angka 9 sampai angka 5 ke bawah. Langsung saya bilang, buat apa doktor teologi kalian? Saya pernah di sini diminta hambanya Priscilla bersaksi dan juga untuk khotbah di sini, di tempat yang sama 3-4 tahun yang lalu. Dan hambanya juga tahu, saya kalau tidak salah menghitung 800 lebih sudah mendekati 1000. Saya bisa itu lantunkan tanpa membaca. Ini bukan suatu kesombongan, walaupun saya sombong. Tuhan yang memampukan saya, bukan kemampuan saya. Dan jangan saudaraku menganggap ini hafalan, dan ini bukan hafalan. Termasuk apa yang kita nyanyikan tadi, sambil menyanyi saya tahu kemana itu, di Mazmur berapa itu, di ayat berapa itu, semua tidak ada yang tidak melekat sama saya. Ini kesaksian, bukan pengajaran. Jadi saya bilang kepada orang-orang di penjara, saya spesialisasi saya adalah melayani orang-orang di penjara. Minggu pertama Mei nanti saya di Polda, saya sudah mengajak 2 orang dari sini, di samping nanti 5 orang lagi, termasuk saya jadi 7 orang. Nanti Rabu dan Kamis saya pulang ke Medan lagi. Nanti saudaraku bisa lihat YouTube saya, prison, penjara, hospital, rumah sakit, crusade perang salib. Jadi kalau saudara gabung dengan saya, saudara menjadi crusader, ya, prajurit, ya, prajuritnya itu orangnya crusader. Dan saya percaya hambanya mengerti apa maksud saya. Jadi yang saya saksikan satu hal lagi yang luar biasa. Saya naik kapal keluar dari Belawan.
tiba Kamis pagi. Waktu saya di atas kapal hari pertama, malam pertama, saya sudah tahu belum ada layanan kerohanian di kapal itu. Tapi saya sudah mengajak ibu-ibu. Siapa ibu-ibu ikut nanti ibadah, saya bilang. Bayangkan saudara, belum saya melapor atau minta izin, saya sudah bilang nanti malam kita ibadah. Ya. Jadi tolong perhatikan kesaksian saya ini. Saya belajar dari doa Raja Daud. Karena engkau sudah menghina Tuhanku, sekarang ini juga nyawamu diberikan ke tanganku. Itu terdapat dalam Markus 11 ayat 24. Ini selalu saya ingat. Jadi saya bukan mengajar di sini, bukan khotbah, tapi saya selalu mengingatkan kepada orang, termasuk diri saya, pada saat berdoa dan memohon kepada Tuhan, saudara harus yakin, dan saya harus yakin sudah menerimanya, dan Dia akan memberikannya kepada tepuk tangan. Amin, haleluya. Dan ini jarang sekali ini disebut-sebut di gereja suku. Dan saya sengaja kalau saya khotbah di gereja suku, saya selalu membawa ayat ini. Kalau berdoa, yakin engkau sudah menerimanya, maka Ia akan memberikannya kepadamu. Amin. Itulah yang terjadi di kapal 2 malam yang lalu. Belum saya pamit atau minta izin, padahal itu ibadah pertama setelah Covid. Bayangkan, ibadah pertama setelah Covid. Hambanya Priscilla tahu, saya punya kumpulan Yayasan Pekabaran Injil Pelayaran Indonesia, disingkat dengan YABIPI. Terus saya kesaksian saya di kapal sambil saya khotbah, saya bilang, jika saudara berbeban, gabung dengan saya. Sehingga semua pelayaran, khususnya Pelni, dari Papua sampai Aceh, jangan sampai tidak ada ibadah. Oh, mereka tepuk tangan. Dan banyak yang kasih nomor sama saya. Dan memang kesempatan saya belum sempat mendownload khotbah saya waktu di kapal. Termasuk saya kemarin ke Serang itu. Ya, saya tidak tahu tidur di mana, tapi saya yakin pasti ada tempat tidur. Yakin. Saya dikasih tempat tidur ber-AC di salah satu gereja di sini. Ya, karena saya tidak tahu jam naik kereta api, rupanya kemalaman saya udah tutup. Nggak mungkin saya ambil videonya di Makam Pahlawan itu. Sehingga pagi subuh jam 6 sudah terang. Kalau di Medan masih gelap, jam 6 situ sudah terang. Saya ambil videonya. Karena visi dan misi saya ke situ ada Makam Pahlawan tanpa nama. Kebetulan marga saya itu Nabi Tukul. Hanya salibnya saja. Di sebelahnya situ ada si Tompul. Jelas lahir dan matinya. Tapi ini hanya salib begitu saja. Inilah saya mencari fakta. Suatu saat saya akan tindak lanjuti. Mengapa hanya salib saja. Nah, ini doakan saya sebagai advokat juga bisa mediasi mengadvokasi. Ya, saya akan tanyakan sama pemerintah kenapa tidak ada nama di situ. Ini menjadi pertanyaan. Ada tadi hamba Tuhan mengatakan jangan-jangan itu dibunuh dan sebagainya. Jadi itulah tugas saya sebagai pekabar Injil dan juga sebagai advokat. Dan saya mau katakan dalam dalam kesaksian saya ini sering saya membawakan tema-tema soal mengampuni dosa. Kalau saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, niscaya dosamu tidak terampuni. Ini seringkali saya mohon, ini sedikit berbau pengajaran ya. Nggak salah ya sedikit. Jadi ini sangat penting, terutama kami orang-orang Batak ini. Kalau nanti ada pesta minimal 3 kali itu 2 bapak kami minimal itu. Setiap orang berdua nanti 2 bapak kami. Yang di dalamnya adalah ampunilah kami seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Padahal di dalam kami, di dalam dirinya masih menyimpan dosa-dosa berani. Jadi di penjara saudaraku selalu saya bawa ini. Saudara minta pengampunan dosa, tunggu. Saudara harus saya dengar atau tidak angkat tangan mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kalau tidak, saya tidak benarkan saudara ikut 2 bapak kami nanti. 2 bapak kami itu bukan mantra, itu friend. Karena 2 bersama. Dan saya menolak doa-doa yang dibaca. Ini selalu saya bilang. Saya anti dengan doa, bahkan khotbah yang ditulis itu tidak berbau roh lagi.
itu tidak berbau pimpinan Roh Kudus. Jadi di mana saya berdoa, di mana saya khotbah, sampai berjam tidak pernah ada satu kata pun saya catat di sini. Saya biarkan Roh itu mengalir. Dan ini pukulan bagi pendeta-pendeta yang gereja masih mencatat doa dan khotbahnya. Dan berani saya katakan itu sudah mantra itu. Itu kau anggap Tuhan mau mati. Kalau Tuhan mau mati, baca-baca, jalangkung dan sebagainya. Itulah Tuhan yang mati. Tuhan kita hidup. El Samah, dia maha hadir di sebuah tempat. Ya, El Kai, dia hidup. Dia tidak mati. Jadi kalaupun berbau pengajaran inilah kesaksian saya mengajarkan di penjara-penjara, jangan baca doa. Tetangga kita istilahnya baca doa. Kita melantunkan. Karena ini pekerjaan Roh. Dan selalu saya bawa di penjara-penjara atau di dalam khotbah saya, kalau saya menyinggung tema ini, apa saya katakan? Saudara satu hari tidak mencatat doamu sebelum engkau berbicara. Sama seperti kita berbicara hari ini. Apa kita catat pembicaraan kita kemarin? Tidak kan? Kenapa sama Tuhan kita catat? Ini kesaksian saya. Kalau saudara lihat nanti di video saya di YouTube, terutama soal mengampuni dan berdoa. Ya, mengampuni dan berdoa. Dan satu hal, 3 kali saya ditabiskan dalam pekabaran Injil, harus mengakui dosa. Mengakui dosa tidak mengatakan apa yang aku perbuat sengaja atau tidak. Harus secara literal. Maka itu saya buka-bukaan di video saya itu dosa apa yang saya lakukan. Memang menjijikkan. Ini brother saya tahu. Belakangan ini komentar. Pendeta, hamba-hamba Tuhan saya bilang harus mengaku dosa di hadapan Tuhan dan semua manusia di dunia ini. Siapa sanggup brother ini? Di komentar saya. Kenapa Daniel Pardede sanggup sendiri? Ini juga manusia. Sehingga mama saya dulu waktu hidup, dia meninggal tahun 92. Ya, kau sudah gila. Bayangkan, SMP saya melacur. Bukan hanya melacur saya sama manusia, melacur sama binatang pun saya akui. Astagfirullahaladzim. Lepas saya berhenti. Jadi tidak ada dosa yang melekat sama saya. Bebas. Bukan berarti hari-hari saya tidak luput dari dosa. Firman itu mengatakan sebelum engkau keluar iblis sudah menunggu, mengau-ngau. Saya tahu. Terkadang saya diterkamnya juga. Saya mengaku kadang, ya, tergelincir juga saya. Tapi buru-buru saya minta ampun. Jangan sampai matahari terbit. Saya ingat itu. Ini kesaksian bukan pengajaran. Sebelum matahari terbenam atau terbenam, mengaku dosa, mengampuni orang. Mengaku dosa, mengampuni dosa. Dan selalu saya ingat saudaraku perkataan Jesus Christ. Kalaupun saya bilang Jesus Christ, maafkan saya kalau nggak disebut Jesus Christ lagi di sini. Saya pendeta misionaris. Kalau saya selalu mengatakan Yesus Hamasiah, Yahweh, mereka tidak mendengar saya. Saya maafkan saya, karena saya tidak mau simbol-simbol. Dan saya sebetulnya menyebut nama Elsebaut itu tidak usah dengan Yahweh. Saya tidak katakan salah. Saya tidak katakan itu tidak benar. Tetapi saya cukup dia El Shaddai, El Gibor, yang Maha Perkasa, El Sama, El Elyon, ya El Kai dan semua. Saya menyebut ke situ. Jadi saya di sini bukan mengajari, bukan tidak. Itulah kesaksian saya yang sungguh-sungguh banyak gereja membuat pencitraan. Saya tidak katakan GBF bikin pencitraan, tidak. Tapi kita harus percaya semua banyak gereja-gereja yang baru, termasuk gereja yang ada yang minta saya mendirikan gereja. Kita bikin citra yang baru untuk menangkap jemaat-jemaat yang baru. Saya bilang kita tobat saja lah, jangan. Kita masuk. Saya tidak pernah ganti gereja kalau saya melayani di karismatik. Saya melayani di metodis, di misianik, di adventis, dimanapun. Kecuali di katolik. Kecuali hanya di katolik. Dan saksi Jehovah. Jadi karena waktu saya 5 menit, ya, saya hanya mengajak kita. Hanya mengajak kita dalam kesempatan ini seperti yang saya lakukan. Jangan sampai matahari terbit dan terbenam. Selesaikan dosa. Akui, mengampuni. Ini yang paling sulit. Tetapi karena roh Tuhan memimpin saya mampu. Salah satu dosa yang keji adalah berzina.
Kalau saudara mungkin, saya percaya di antara kita ini ada yang berzina juga. Saya tahu. Ya, apalagi laki-laki. Tapi Tuhan bilang, akui baru engkau diampuni. Termasuk orang-orang di tahanan sebelum sidang, akui sama majelis hakim. Apa adanya, buka-bukaan, jangan malu. Sehingga apa? Dikurangi hukuman setidaknya. Karena Tuhan apa yang mengatakan itu? Pertama Yohanes 1 ayat 1. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku kok. Kalau kita tidak mengakui ya kita balikan, dia tidak akan mengampuni. Ini diajarkan kepada saya betul-betul. Surat Yohanes ini harus kita akui. Ada banyak pendeta-pendeta kami, ya pendeta-pendeta apa ini, suku ini, bagaimana dia mengaku dosa, ya kan? Dia akan disingkirkan karena banyak di situ munafikun. Dan saya tidak mau mengatakan ini untuk menjatuhkan mereka, untuk membangkitkan mereka. Kalau saya khotbah di gereja suku, saya katakan tidak akan pernah Pak Pendeta diampuni dosamu. Kalau engkau tidak mau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka itu gereja tidak berkembang. Ada banyak gereja suku lari domba-dombanya kepada orang yang jingkrak seperti tadi. Luar biasa. Jadi kita doakan, ini kesaksian saya, kita doakan gereja-gereja yang ortodoks seperti ini tidak mengingat Mazmur 150 itu. Ya, kita harus berjingkrak, tepuk tangan dan segala puji-pujian. Jadi kesaksian saya mungkin saya tambah di kesempatan lain. Jangan lupa 2 orang dari sini hari Rabu, ya kita sama-sama di Polda, karena memang spesialis saya melayani di semua Polda dan Polres seluruh Indonesia. Bila perlu saya nanti saya minta rekomendasi dikeluarkan oleh Polda kepada saudaraku agar bisa lewat tol, ya masuk ke sana ya. Jadi tidak mudah mendapatkan itu. Saya mendapatkan dari Sumatera, bisa berlaku di semua Polda di seluruh Indonesia. Karena saya juga ke Padang, pergi sampai ke Semarang dan ke Jawa Barat, saya menunjukkan bebas tol. Saya diladeni. Jadi sedikit lagi, luar biasanya di penjara karena apa? Beda dengan di lapas. Kalau di lapas sudah tahu hukumannya. Kalau di tahanan polisi belum tahu, makanya bimbang ragu cemas, berapa hukuman saya. Dan kalau boleh saya bilang, kalau di lapas orang tak menangis lagi. Udah tahu hukumannya, tapi kalau di polisi, boleh lihat di YouTube saya, menangis itu rata. Ada banyak di situ, narkoba, judi, dan pelecehan sosial. 3 ini di mana-mana saya jumpa. Judi, pelecehan sosial, dan satu lagi apa? Narkoba, anak-anak gadis. Ada di situ. Saudara bisa lihat air mata kejujuran. Dan saya mau mengajak saudara-saudara gabung dengan saya dalam Yayasan Pekabaran Injil Indonesia, biar kita nanti satu kapal luar biasa. Di kapal itu kita melayani, meninggalkan simbol-simbol gereja luar biasa. Nanti belum sempat saya download khotbah saya terakhir di kapal laut. Ya demikian khotbah saya, bukan saya. Kesaksian saya kiranya Tuhan sempurnakan dan membawa berkat dan kemuliaan bagi dia. Tuhan berdoa. Terima kasih.